Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, untuk video kali ini aku akan menceritakan tentang salah satu kasus penculikan yang sempat menghebohkan dunia dari rentan tahun 1990-an sampai tahun 2000-an yang terjadi di Wina, Austria. Jadi buat kalian nih yang mau tahu kronologi kisahnya gimana, lanjut cerita dan tonton sampai habis ya. Karena saking hebohnya kisah penculikan ini sampai dibuatkan film yang judulnya nanti aku kasih tahu sampai habis. Makanya nonton sampai habis ya. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Penculikan ini dialami oleh anak perempuan berusia 10 tahun yang bernama Natasha Maria Campos yang lahir di Wina tepatnya pada tanggal 17 Februari 1988. Natasha ini merupakan perempuan kebangsaan Austria dan dia waktu itu diculik ketika usianya 10 tahun dan penculikan dia ini berlangsung selama 8 tahun dari tahun 1998 hingga tahun 2006. Dia diculik dan disekap di daerah Strasov, tepatnya di Austria bagian hilir. Jadi semuanya ini berawal ketika Natasha ini ya kan, tepatnya pada tanggal 2 Maret 1998, Natasha ini pergi nih ya kan, jalan kaki. Ya kayak biasa lah, mau sekolah jam 1 siang nih, jalan kaki lah dia sendirian ya kan. Kalau di luar negeri kan jalan kaki sekolah tuh biasa ya, hal yang umum gitu dilakuin anak-anak juga banyak yang jalan kaki di sana kan, jalan kaki kayak aktivitas sehari-hari biasanya lah. Tapi ternyata Natasha ini nggak pernah nyampe ke sekolahnya pada hari itu. Ya udah dong, kirain orang tuanya atau keluarga dekatnya dan tetangga-tetangga sekitarnya mikirnya, oh mungkin si Natasha itu kabur kali ya, atau dia minggat kali dari rumah. Karena sebelum si Natasha ini berangkat ke sekolah, Natasha ini sempat cekcok dan berantem gitu sama mamahnya. Biasalah anak perempuan pasti ada aja yang diributin sama emaknya ya kan. Udah nih, tapi semua anggapan tetangga dan keluarganya si Natasha ini terbantahkan semuanya berkat kesaksian dari seorang anak perempuan yang berusia 12 tahun. Dia ngomong nih tiba-tiba ya kan, katanya maaf tante atau om gitu kan, katanya tadi aku ngeliat nih si Natasha lagi jalan di pinggiran jalan pas mau ke sekolah dan tiba-tiba ada minivan putih yang berhenti di sebelah Natasha dan langsung menariknya ke dalam mobil itu om, kata si anak perempuan ini kan. Mendengar kesaksian dari perempuan berumur 12 tahun ini yang aku juga kurang tahu nih namanya siapa, orang tuanya langsung dong mikir, oh berarti si Natasha ini bukan minggat tapi dia diculik ya kan. Karena udah takut nih ya kan, udah panik nih anaknya diculik kan, hilang nih anaknya. Orang tua si Natasha ini pun akhirnya menyewa seorang detektif yang bernama Walter Pokeker ya kan. Nah si Walter ini membantulah penyelidikan pencarian si Natasha ini kan. Aku nyebutnya dari tadi Natasha kayak nyebut nama sendiri ya Allah, cuma beda belakang doang Natasha sama Natasha. Jadi agak belibet ini ngomongnya ya. Nah akhirnya mereka carilah si Natasha ini ya kan, dicari awalnya si Walter ini ya, si detektifnya ini sama penyelidik lainnya dan polisi ini mengira bahwa jangan-jangan si Natasha ini diculik nih sama pedofil yang suka nyulik anak-anak di bawah umur gitu kan. Atau mereka sempat mikir juga nih, atau jangan-jangan si Natasha itu diculik sama psikopat kali ya, serial killer, pembunuh berantai. Udah mikirnya tuh udah kemana-mana gitu loh, udah jauh banget mikirnya. Sampai ada juga nih yang mikir bahwa Natasha ini diculik sama orang yang mau jual organ, jadi diculik buat diambil organnya gitu loh. Kan serem banget ya, pemikirannya tuh udah sangat, mereka tuh udah mikirin yang aneh-aneh, yang jelek-jelek gitu loh soal hilangnya si Natasha ini kan. Sampai nih waktu penyelidikan masih berlangsung nih ya, tiba-tiba adalah kabar bahwa ditemukan mayat seorang perempuan di kolam di daerah rumahnya si Natasha ini. Udah panik lah polisi ya kan sama si Walter detektifnya ini. Mereka mikir, aduh katanya, ini pasti mayatnya si Natasha ini, wah Natasha udah meninggal ini gitu kan. Udah pesimis, mereka udah kayak udah
angkat bendera putih itu udah menyerah gitu kan keadaan si Natasha. Tapi untungnya, alhamdulillahnya, ketika mereka sampai ke kolam itu dan mengangkat mayat yang ada di dalamnya, ternyata mayat yang ditemukan di kolam itu bukanlah Natasha Campus. Masih ada dong harapan polisi dan si Walter pendidik ini dan orang tuanya juga kan. Oh syukurlah, berarti ada harapan nih, si Natasha ini masih hidup ya kawan, ya kan. Udah nih dicarilah terus sama mereka, diselidiki lagi lah kasus hilangnya si Natasha ini. Hingga akhirnya para polisi ini melakukan interogasi kurang lebih 1000 pemilik minivan putih. Karena kan menurut keterangan anak perempuan tadi, yang menculik si Natasha ini adalah orang yang menggunakan minivan putih. Diinterogasi lah kurang lebih 1000 orang, butuh berbulan-bulan untuk menginterogasi kan. Hingga mereka menginterogasi seorang laki-laki yang bernama Wolfgang Priklopil. Nah ketika mereka menginterogasi si Wolfgang ini, nah polisi nanya nih sama si Wolfgang ini kan, katanya, Wolfgang, kamu kenapa mobilnya minivan putih, kenapa kamu milih mobil minivan putih gitu kan. Ditanyanya pertanyaan-pertanyaan yang ringan dulu gitu. Jawablah sama si Wolfgang ini, oh iya pak, saya punya minivan putih karena saya itu kayak suka renov rumah gitu, suka kayak bangunan gitu pak. Jadi minivan putih ini cocok banget pak buat saya untuk naruh bahan-bahan bangunan di dalam mobil ini pak, kata si Wolfgang ini. Mendengar pernyataan si Wolfgang ini, polisi belum percaya lah, diperiksa lah mobilnya si Wolfgang ini ya kan, sama si polisi ini. Udah diperiksa nih, ketika polisi ngintip kan ke dalam mobilnya minivan putih, dicari-cari lah apa yang bisa ditemuin polisi kan. Mereka kan sekalian menggeledah gitu loh, cuman alibi aja, cuman ngeliat tuh cuman kayak sekedar ya udahlah sekalian menggeledah gitu kan. Tapi polisi nggak nemuin apa-apa di mobilnya si Wolfgang ini. Mereka hanya menemukan ya bahan-bahan bangunan, kayak peralatan untuk bangunan, cat atau segala macamnya kayak gitulah kurang lebih gitu kan. Ya udah nih ngelihat isinya mobil minivan itu, oh sama nih dengan apa yang dikasih tahu sama si Wolfgang, percayalah polisi sama si Wolfgang ini ya kan. Dan karena memang si Wolfgang ini nggak punya catatan kriminal gitu loh, istilahnya dia tuh tidak pernah melakukan tindakan kriminal apapun kayak mencuri atau segala macam tuh enggak, dia tuh bersih, tidak punya catatan hitam kepolisian. Kalau ibaratnya kalau di kita itu kalau minta SKCK tuh lulus gitu, bersih gitu SKCK-nya ya kan. Nah udah nih, karena alasan itulah Wolfgang ini dibebasin, tidak dicurigai sama sekali sama polisi karena kan nggak pernah ngelakuin kejahatan, jadi nggak mungkin dong pertama ngiranya kayak gitu nih ya kan. Lepas nih si Wolfgang ya kan, akhirnya polisi nyari lagi, diinterogasi lagi ratusan orang ya kan yang punya minivan putih. Bertahun-tahun mereka tidak menemukan apapun. Nihil, pencarian tentang di mana Natasha, tidak ada titik terang sama sekali selama bertahun-tahun itu. Hingga pada akhirnya di tahun 2006, tepatnya tanggal 23 Agustus 2006, seorang wanita tua dikagetkan dengan bunyi bentar. Mohon maaf ya, ini jam 2, itu orang masih mau pergi aja jam 2 malam, enggak tidur gitu kan. Ngomongin diri sendiri, Tasah, kenapa aku tidak tidur ya kan, karena aku filming. Jadi nih ya, jadi tadi aku sampai mana ngomongnya? Lupa. 23 Agustus 2006, seorang wanita tua dikagetkan dengan bunyi gedoran pintu yang sangat kuat. Jadi ngegedor pintunya tuh bukan yang kayak tok tok tok, assalamualaikum, bukan kayak gitu. Jadi kayak dudur kayak gitu. Udah kayak orang mau ngegerebek, tahu, kayak udah orang ngegerebek atau enggak orang yang kayak ketakutan banget sama sesuatu gitu loh, pengen dudu. Ya udahlah, karena wanita tua ini juga bingung ya, ada apa itu kan, dibukain lah pintunya. Ketika pintunya dibuka, si cewek yang ada di depan pintu yang ngegedor-gedor pintu ini dengan sangat-sangat apa ya namanya, brutal, yang kayak pokoknya kayak orang panik banget ya kan, tiba-tiba nangis dan teriak-teriak ngomong kayak aku Natasha Campus kayak gitu kan, sampai kayak nangis pokoknya histeris banget, panik banget. Dan ketika ibu itu ngedenger nih Natasha Campus,
Dia langsung ngeh dong sama nama itu kan orang yang hilang, karena kan udah aku bilang kasusnya ini heboh banget waktu itu di Wina, jadi nggak mungkin orang nggak tahu siapa Natasha Kampus ini waktu itu ya kan. Nah ketika nih ngedenger kalau si cewek yang gedor-gedor pintunya itu adalah Natasha Kampus, ibu itu langsung nelfon polisi tuh ya kan, kring 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 kring, telepon polisi, dilaporin lah kalau ada Natasha Kampus di rumahnya ya kan. Datanglah polisi, dan kata polisi dan wanita tua, ibu tua ini mengatakan bahwa keadaan Natasha Kampus ketika ditemukan itu sangat menyedihkan. Tubuhnya kurus, pucat, terus juga dia tuh kayak kelihatannya tuh sangat ketakutan banget gitu loh, kayak orang bener-bener pokoknya panik banget lah, dan kelihatan banget kalau dia itu benar-benar tertekan dan terguncang gitu loh dengan keadaan yang dia alami waktu itu. Sampai katanya nih ya, waktu dia ditemukan itu kan tahun 2006 ya, itu berarti udah 8 tahun kan dari kasus hilangnya dia ini kan, dari tahun 1998, 8 tahun nih ke tahun 2006. Natasha Kampus ini hanya bertambah tinggi sebanyak 15 cm saja dari hilangnya dia. 8 tahun cuma nambah 15 cm aja. Itu kan berarti kan pertumbuhannya kurang ya. Dan dia diculik selama 3096 hari atau sekitar 8 tahun. Udah nih, nah dari situ kan polisi ngelihat keadaannya yang udah sangat-sangat berantakan, sangat-sangat terguncang. Ya udahlah, ngelihat keadaan si Natasha kayak gitu, polisi nanya nih, sebenarnya apa sih nak yang terjadi sama kamu, kata polisi. Ditanyalah sama polisi, gimana kejadian Natasha, apa yang terjadi sama kamu itu Natasha, kata si polisi ini ya kan. Diceritain lah sama Natasha, dan kamu kok bisa di sini tuh kenapa gitu loh. Jadi Natasha itu awalnya menceritakan bahwa dia itu merupakan korban penculikan yang terjadi tanggal 2 Maret 1998 pas dia mau sekolah tadi yang tadi aku ceritain di awal itu. Ditanyalah langsung sama polisi, lah terus kok kamu bisa bebas, katanya, kamu gimana melarikan dirinya, kok kamu bisa sampai di sini, kata polisi nih kan. Diceritain lah sama si Natasha lagi nih, gini pak ceritanya, kata si Natasha, jadi penculik aku itu pak, katanya, itu lagi nyuruh aku buat ngebersihin mobilnya pakai vacuum cleaner, katanya kan. Nah vacuum cleaner tuh kan berisik banget ya bunyinya, kayak gitu ya bunyinya, kayak pokoknya kayak berisik banget gitu kan vacuum cleaner ini. Nah terus tiba-tiba si penculiknya si Natasha ini nerima telepon nih, dan mau nggak mau dia harus lari dong dari tempatnya si Natasha ngebersihin mobil kan, karena kan kalau dia ngangkat telepon dalam keadaan deket vacuum cleaner begitu ya nggak kedengeran apa-apa. Bang motor lewat lagi, ya Allah, kurang malam apa gimana sih ini filmnya. Nah terus udah nih ya, udah kayak gitu, Pak aku ngeblank nih, aku tuh ngeblank kalau udah kayak gitu. Nah kesempatan si penculik aku ini pergi buat ngangkat telepon lah pak, aku kabur lah dari sana, kata siapa tuh tadi, si Natasha ini ya kan, aku lari sekuat-kuatnya nyari orang yang bisa dan mampu menolong aku pak, kata si Natasha ini. Ketemulah sama si ibu-ibu ini kan, dan untungnya wanita tua alias ibu-ibu ini mau ngebukain pintu untuk Natasha dan berhasil menolongnya dari si penculik itu. Ditanya lagi lah sama polisi ya kan, kamu disekap di mana, gimana caranya kok kamu bisa diculik sama laki-laki ini, kata si pak polisi ini aku tidak akan menyebutkan nama siapa penculiknya, aku akan kasih tahu ke kalian di akhir aja. Kalian coba tebak-tebak, ada yang sudah bisa menebak siapakah penculik si Natasha Kampus? Nah betul. Nah udah nih diceritain, tadi aku ngomong apa, ditanya-tanya kan sama polisi kronologinya, gimana caranya diculiknya segala macam, terus selama disekap diapain aja atau gimana, diceritain lah sama si Natasha ini. Jadi kejadiannya sama lah kayak cerita di awal tadi. Saya mau berangkat sekolah pak, jalan kaki jam 1 siang katanya kan, terus tiba-tiba ada mobil minivan putih yang menghampiri saya, dan saya langsung ditarik ke dalam dan diletakkan atau dilempar tubuh saya ini ke bagian belakang minivan itu pak, kata si Natasha ini. Terus saya dibawa ke daerah Strasov di pinggiran Wina, dan saya dikurung di dalam gudang yang kedap suara, tidak ada ventilasi dan tidak ada jendela. Udah kebayang pengepnya kayak apa ya kan. Terus gudang itu berada di bawah garasi mobil si penculik.
Jadi kebayangkan, maksudnya kayak orang juga nggak akan tahu kalau kamu lagi nyekap orang di dalam rumah, ya kan, udah di dalam gudang, terus di gudangnya itu berada di bawah tanah yang di bawah garasi mobil gitu loh. Dan saking preppernya nih penculiknya ini buat nyekap si Natasha ini, pintu dari ruangan penyekapan ini terbuat dari besi dan baja dan ditutup lagi dengan pintu brankas. Jadi nih kalau orang ngelihat rumahnya dari luar yang kayak yang normal-normal aja gitu kan, kalaupun masuk ke garasinya dan gak terlalu jeli-jeli banget, ya udah kayak garasi biasa aja. Tapi kalau memang ada nih, misalnya taruh lah ya, orang yang ngeh nih kalau ada pintu di lantai garasinya tuh yang bisa ditarik kayak gini, dan dilihatlah itu ada ruangan di bawah tanah kan, kucuk turunlah ke tangga misalnya ngeliat-lihat ruangan bawah tanah. Pas ngeliat-lihat juga mereka nggak akan ngeh lah orang pintunya. Tadi aku udah ngomong belum sih kalau pintu penyekapannya itu hanya seukuran brankas. Kalian tahu brankas segini lah paling. Kalian lihat lah gambarnya di sini nih. Seukuran ini pintunya, terus ditutup lagi pakai brankas ya. Palingan orang juga ngiranya paling kayak ruangan bawah tanah ini cuman buat nyimpen harta doang, soalnya ada brankas kan. Orang nggak akan ngeh, orang nggak akan sadar, orang nggak akan tahu kalau di dalam pintu brankas itu ada perempuan yang diculik selama bertahun-tahun sama laki-laki yang bangsul ini ya. Udah nih ya kan, ketika diceritain sama si Natasha ya kan, ruangan pengeplas segala macam bla bla bla. Terus Natasha ini juga mengaku bahwa pada tahun-tahun pertama penculikannya ini, si penculiknya ini tidak mengizinkan Natasha untuk keluar dari ruangan sesenti pun. Jadi dia di ruangan itu aja, pipis di sana. Tapi memang sih di dalam ruangan penyekapan itu ada kasur, ada kayak meja gitu, terus ada kamar mandi juga, ada toilet juga. Jadi ya udah si Natasha nggak usah keluar, di situ aja diem selama ya bertahun-tahun awal dia diculik lah. Tapi selama itu juga lah si penculik ini katanya mengajarkan dia pelajaran membaca dan menulis setiap harinya. Bahkan penculik ini juga memberikannya surat kabar. Natasha boleh mendengarkan radio, menonton video, dan membaca buku-buku yang ada di sana. Katanya supaya Natasha ini tahu dengan peristiwa-peristiwa ataupun kejadian yang terjadi di luar sana. Karena kan dia dikurung nih ya kan, dikurung kayak di dalam kotak, nggak kemana-mana, nggak tahu itu pagi, siang, sore, malam sama aja, hari apa juga dia nggak tahu. Kayak ya dia nggak tahu hari, nggak tahu jam, udah nggak tahu tanggal ya kan. Harus tahu nih, untung masih kayak dikasih nih supaya tahu peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di luar ya kan. Tapi beberapa tahun kemudian si Natasha ini sudah boleh keluar nih sama si penculiknya ini. Boleh ke supermarket, misalnya kayak mau jajan, mau belanja apa ke supermarket, ke minimarket itu boleh. Terus mau main ke taman misalnya, atau kayak mau cari senang-senang sedikit keluar ya boleh lah, tapi dengan syarat nggak boleh bersosialisasi dengan siapa-siapa. Jadi sendirian aja kalau boleh keluar. Tapi kalian mikir nggak sih, si Natasha ini kan udah punya kesempatan besar dong, peluangnya besar banget nih buat dia kabur dari si penculik ini kan. Dia udah di luar loh, udah di minimarket, udah di supermarket, udah di luar. Dia tinggal kabur aja, maksudnya tinggal lari nyari kantor polisi ya kan, mengamankan dirinya. Tapi sayangnya dia takut melakukan itu karena diancam sama si penculik. Kalau sampai dia kabur, kalau sampai dia lari dan ketahuan sama si penculik ini, Natasha akan dihukum ataupun diancam akan dibunuh oleh si penculik ini. Peluang yang besar itu tadi menyelamatkan diri untuk lari ke kantor polisi, walaupun itu di pinggiran Wina ya, tapi pasti ada kantor polisi ya nggak sih, ya kan? Peluang kabur yang sangat besar itu kalah dengan rasa takut yang sudah ditanamkan sama si penculik ini. Nah penculikannya pinter pula mengelabui orang, kesel aku. Terus nih, dan gak selalu juga si Natasha ini dibiarkan pergi sendiri aja gitu loh. Kadang-kadang juga si penculiknya ini kayak mengawasi dari jauh, atau juga bahkan ikut nih nemenin si Natasha belanja ke supermarket, nemenin Natasha main ke taman. Tapi ya Natasha dituntut harus dapat berakting dengan sangat baik, seakan-akan mereka memang pasangan, atau kayak
ya pokoknya kenal lah gitu loh. Jangan sampai orang ngeh nih atau berasumsi kalau mereka itu bukan pasangan. Dan jangan coba-coba ya Natasha kamu kabur dari saya. Kalau sampai ketahuan kamu membongkar siapa kamu dan siapa saya, maka saya akan membunuh kamu lalu bunuh diri, jadi kita mati bersama, gitu kata si penculiknya. Ya udah takutlah si Natasha ini ya kan, orang dia ada peluang jelas-jelas di depan mata aja dia nggak berani, ini apalagi diikutin sama penculiknya ya kan, mohon maaf ini mah. Terus si Natasha juga mengatakan bahwa dia selalu dipukuli setiap harinya, seminggu 200 kali. Jadi kalau seminggu 200 kali dipukulin itu berarti seharinya hampir 30 kali pukulan yang dilayangkan si penculik ini ke si Natasha kampus ini ya kan. Tidak hanya itu saja, Natasha kampus juga kadang dibiarkan kelaparan di kamarnya itu selama kayak seharian gitu, atau sehari 2 hari dibiarin kelaparan. Terus si penculiknya ini selalu mengancam si Natasha, kayak yang tadi aku bilang, kalau kau berani macam-macam nih ya katanya, berani macam-macam nih ya katanya, aku bunuh, kata si penculik ini ya kan. Terus ya kan, si Natasha ini juga mengaku bahwa dia pernah diperkosa sama si penculiknya selama berkali-kali, selama dia disekap di sana. Dia diperkosanya itu kayak umur dia pas udah belasan gitu loh, kayak 15 tahunan ke atas gitu sih dia diperkosanya. Emang buaya, emang laknatnya makhluk ya Allah. Ya. Angkat tangan ya kan. Nah, polisi dan penyelidik nih waktu menginterogasi dan mendengar semua kesaksian dari Natasha ini, mereka mengatakan bahwa Natasha ini tidak seperti orang yang sudah disekap selama 8 tahun gitu loh. Tidak seperti orang yang sudah terisolasi dari dunia luar selama 8 tahun, karena dia mampu berkomunikasi dengan sangat baik, mempunyai tingkat kepintaran yang sangat tinggi gitu loh. Jadi dia tuh pinter banget sebenarnya. Dan bahkan nih si Natasha ini juga tahu loh semua kejadian dan semua peristiwa-peristiwa yang ada di dunia luar selama dia disekap, dia tuh tahu. Jadi semua kesaksian dia yang katanya dia nonton radio, baca surat kabar, diajarin itu ya udah itu mah semua benar, karena terbukti kok ketika dia keluar dari menyelamatkan diri dari penculikan ini, dia seperti tidak diculik. Pinter banget, malah tahu berita ya kan, bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Tapi nih ya, ketika si penculiknya ini sadar kalau si Natasha kampus ini kabur, dia akhirnya memutuskan untuk membunuh diri dengan menabrakkan dirinya ke kereta yang sedang melintas di rel. Jadi keretanya tuh melintaskan di rel, dia langsung kayak menabrakkan diri itu kayak pasrah. Dia depresi. Kenapa dia depresi segitunya? Katanya dia menculik Natasha kampus ini ya karena dia jatuh cinta. Tadi aku udah bilang belum, dia tuh jatuh cinta sama Natasha kampus. Dari pandangan pertama ngelihat senyumannya si Natasha ini katanya sangat-sangat cantik gitu pokoknya. Dia jatuh cinta nih, makanya dia ngepriper menculik si Natasha karena dia tidak ingin Natasha menjadi milik siapa-siapa kecuali punya dia. Jadi tidak ada yang boleh memiliki Natasha kecuali aku, gitu maksud si penculik ini. Dan ketika melihat dan mendengar bahwa penculiknya meninggal, penculiknya yang nyulik dia meninggal nih, Natasha kampus itu menangis terisak-isak, sedih banget, sedih sampai kayak gitulah, sedih banget, kayak dia tuh benar-benar merasa kehilangan orang yang berharga di dalam hidupnya. Dan karena ini nih, karena si Natasha ini nangis ya, orang banyak beranggapan bahwa jangan-jangan si Natasha ini kena Stockholm Syndrome, atau orang yang disandra tapi merasakan kasihan, simpati dan empati sama orang yang menculiknya. Kasarnya, Natasha kampus jatuh cinta sama si Wolfgang, siapa tadi nama panjangnya? Siapa nama panjangnya tadi? Wolfgang Priklopil ini, repot banget sih namanya ya, wah gitu katanya. Dan ya saking hebohnya nih film, saking hebohnya kisah penculikan si Natasha kampus ini ya kan, sampai dibuat film nih. Filmnya ya, kalian udah pada nonton belum filmnya 3096 Days nih? Katanya film ini merupakan film yang diadaptasi dari buku yang menceritakan
buku yang menceritakan tentang kasusnya Natasha Kampus ini yang dibuat juga sama Natasha Kampus. Jadi Natasha Kampus ini waktu ini dia sempat buat buku, dan dari buku itulah diangkatlah kisah nyatanya ini ke dalam sebuah film. Jadi kalau kalian pengen tahu nih visual dari yang tadi aku ceritakan, ya kan, gambaran dari gimana sih si ini nih nyulik si Natasha, si penculiknya ini, si Wolfgang ini menculiknya si Natasha ini, kalian bisa nonton film ini. Oke? Menurut kalian gimana sih? Apa bener sih si Wolfgang itu menculik si Natasha karena dia jatuh cinta, atau punya obsesi lain? Dia tuh jadinya kayak, dia tuh psikopat ya, tapi dia pedofil juga ya kan, karena dia menculik dan jatuh cinta sama anak di bawah umur yang waktu itu aja dia udah berumur, maksudnya udah tua kan, tua jauh dari Natasha Kampus malah, ya kan. Menurut kalian gimana ceritanya? Aku kan pernah ngebahas soal Fusako Sano nih ya, Fusako Sano sama cerita kali ini, menurut kalian lebih serem yang mana, lebih kasihan yang mana, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil lah sekarang? Kalau aku nih, aku mikirnya gini lah, mau di luar atau di sini pun ya, kalau anak belum terlalu, enggak lah, anak yang udah gede aja nih, yang kayak aku yang misalnya kayak udah umur 20-an misalnya, itu tuh kalau pergi sendirian juga zaman sekarang tuh mengerikan kan, karena zaman tuh makin edan, orang nggak tahu lagi bisa senekat apa orang sama kita, bisa sejahat apa kelakuannya, bisa sejauh apa dia bisa berbuat sama kita tuh nggak tahu gitu loh. Jadi kalau menurut aku, kalau masih anak-anak ya, apalagi kayak masih 10 tahun, di bawah 17 tahun, kayaknya sekolah itu diantar jemput aja nggak sih? Jangan dibiarin jalan kaki sendirian, jangan dibiarin pergi sendirian gitu loh, maksud aku. Paham kan? Menurut kalian gimana? Oke, terima kasih yang udah nonton video sampai habis. Terima kasih juga yang udah subscribe dan nonton terus video aku. Terima kasih banyak. Dan komen-komen nih di bawah nih, video apa lagi nih yang harus aku buat. Like juga videonya kalau kalian suka. Jangan lupa subscribe channel aku supaya channel aku terus berkembang. Nyalain juga tombol notifikasinya supaya kalian tidak pernah ketinggalan updatean terbaru dari channel aku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, dadah.